Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin di setiap Sabtu pagi bersama guru kita Ustaz Abu Abdillah Syahrul Fatwa hafizahullahu taala. Masih membahas salah satu karangan Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif, yakni 40 hadis tentang wanita. Dan alhamdulillah insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan di bab kedua, yakni insyaallah kita telah masuk di hadis yang ke-10, yakni mengerjakan tawaf tanpa membau dengan kaum laki-laki. Dan kami persilakan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang memiliki kitab terjemah untuk membuka di halaman 101 dari kitab tersebut. Dan nanti juga kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dan mengundang Anda dalam segmen soal jawab. Kami persilakan nanti Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab dan bertanya melalui layanan telepon di nomor 21 8901603. Sedangkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Insyaallah nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda setelah Ustadz selesai menjelaskan. Baik, sebelum Ustadz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, jazakallahu khairan. Kami berikan kesempatan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan di pagi hari ini. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dalam pembahasan kajian kitab 40 hadis wanita. Dan kita sudah sampai pada hadis ke-10 dari 43an hadis, karena buku ini berisi sekitar 43 hadis ya. Memang judulnya 40 hadis wanita, tapi isinya yang sebenarnya 42 atau 43 hadis. Maka bab yang kita bahas insyaallah pada pagi hari ini adalah babu tawafin nisa min ghairi ikhtilatin birrijal. Bab tawafnya kaum wanita tanpa ikhtilat, tanpa campur baur ya dengan kaum rijal. Rijal itu kaum laki-laki. Tawaf termasuk ibadah, bahkan termasuk rukun dalam umroh, rukun dalam haji, tawaf ifadah. Maka karena ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yang merupakan rukun dalam umroh dan haji, dalam pelaksanaannya pun tetap tidak boleh ada campur baur ya dengan kaum laki-laki. Sebagaimana sudah berlalu penjelasan bahwa Islam sangat memperhatikan pergaulan laki-laki dan wanita agar mereka tidak bergaul dengan bebas, saling sentuhan, saling tatap, saling ya berpegangan tangan tidak boleh. Di antara
bentuk penjagaan Islam dalam beberapa ibadah agar tidak terjadi campur baur. Salat jamaah, shafnya kaum wanita di belakang shaf laki-laki. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik shafnya wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah shaf wanita yang paling depan. Berkenaan dengan jamaah laki-laki, sebaik shaf bagi laki-laki paling depan, yang paling buruk paling belakang, karena kalau paling belakang dia semakin dekat dengan kaum wanita. Ini penjagaan syariat Islam, bagaimana agar pergaulan laki-laki dan wanita tidak bercampur baur. Tidak terkecuali dalam masalah tawaf. Ya, Islam melarang agar wanita tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Bagaimana hadisnya? Kita baca. Qala Ibnu Jurayj, akhbarani At-Ta'un itmana'a Ibnu Hisham an-nisa'a at-tawafa ma'a rijal. Qala kaifa yamna'uhunna wa qad tawafa nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rijal. Qultu aba'dal hijabi aw qablu? Qala ay la amri laqad adraktuhu ba'dal hijab. Qultu kaifa yukhalidna rijala? Qala lam yakun yukhalidna. Kanat Aisyatu radhiyallahu anha tatufu hajratan minar rijali la tukhalituhum. Faqalat imra'atun intaliki nastalim ya ummal mu'minin. Qalat intaliki anki wa abad. Ibnu Jurayd berkata, telah mengabarkan kepadaku Atha ketika Ibnu Hisham melarang kaum wanita tawaf bersama laki-laki. Kemudian Ibnu Jurayd mengatakan, bagaimana bisa dia melarang mereka, padahal wanita di zaman Nabi, wanita istri-istri Nabi itu mereka tawaf bersama laki-laki. Aku bertanya, apakah hal itu terjadi, yaitu istri-istri Nabi tawaf bersama laki-laki, apakah itu terjadi setelah turunnya ayat hijab atau sebelumnya? Beliau menjawab, demi Allah, ya, demi umurku, sungguh aku mendapati hal itu setelah turunnya hijab. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana mereka bercampur baur dengan laki-laki? Istri Nabi itu bercampur baur dengan laki-laki ketika tawaf, bagaimana bentuknya? Mereka tidaklah bercampur baur. Aisyah radhiyallahu anha tawaf, ya, hajratan minar rijal, terpisah dari laki-laki, tidak bercampur dengan mereka. Kemudian ada seorang wanita yang berkata, kalau begitu mari intaliki, wahai Aisyah, ayo kita mencium Hajar Aswad. Kemudian Aisyah menjawab, kamu saja yang pergi. Dan beliau tidak ingin, ya, pergi untuk mencium Hajar Aswad. Hadis ini menceritakan bagaimana istri-istri Nabi itu tawaf bersama kaum laki-laki. Tapi Aisyah ketika tawaf bersama kaum laki-laki, dia terpisah, artinya tidak nyampur dengan laki-laki. Walaupun memang satu area. Sebagaimana kita ketahui, area tawaf itu kan terbatas, ya. Laki-laki jalan, ya, kemudian wanita pun bisa terpisah, tidak harus bergabung dengan gerombolan laki-laki. Itu yang dilakukan oleh Aisyah ketika tawaf bersama Nabi SAW bersama laki-laki, ya, di Baitullah. Bukan artinya campur baur, berdesak-desakan, tapi mereka memisahkan diri dari kaum laki-laki. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama, larangan laki-laki dan wanita bercampur baur ketika tawaf. Ini kalau memang mungkin dilakukan pada saat-saat kondisi darurat seperti musim haji atau musim-musim umroh yang memang ramai, ya, bulan Ramadan. Maka ketika kita tawaf bersama kaum laki-laki, usahakan tidak sampai desak-desakan. Pilihlah yang paling jauh dengan Hajar Aswad.
Karena biasanya kalau kaum laki-laki senang untuk mendekat dengan Hajar Aswad. Ya. Kita sebisa mungkin sebagai kaum wanita tawaf di area tawaf walaupun ada laki-laki, tapi kita berusaha menjaga diri supaya tidak saling sentuhan dengan kaum laki-laki. Kalau tersentuh itu di luar kemampuan. Karena memang kondisi saat haji, tawaf tidak bisa diprediksi banyak dan tidaknya jamaah yang ada. Yang kedua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah para ahli ilmu saling berdiskusi sebagiannya terhadap sebagian yang lain dalam masalah ilmu. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, dalam masalah ilmu kita berdiskusi, saling bantah itu boleh dengan tidak menghilangkan adab-adab sebagai sesama muslim, menghormati, menghargai, tidak melecehkan, tidak merendahkan. Jadi para ustadz yang misalkan mengeluarkan suatu pendapat dibantah ustadz yang lain, tidak ada masalah. Sejak zaman dulu bantah-bantahan itu ada, tapi mereka saling menghormati, memperlihatkan kebenaran, ya. Maka kita harus berlapang dada ketika ada ustadz kita dibantah, ya, disanggah, itu tidak ada masalah. Diskusi ilmiah itu biasa. Diskusi ilmiah itu biasa. Jangan sampai pengagumnya, pengikutnya marah karena ustadznya dibantah dan lain-lain. Ya, diskusi ilmiah suatu hal yang lumrah. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya berhujjah dengan perbuatan yang dilakukan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Ya, bahwa istri-istri Nabi juga tawaf kok bersama laki-laki. Ya, kenapa kamu melarang wanita tidak boleh tawaf bersama laki-laki? Karena tawaf itu memang sangat sulit kalau memang harus dipisah. Kalau kita bagi jam pemisahan tawaf, pada subuh misalkan jadwalnya kaum wanita sampai zuhur. Setelah itu zuhur ke atas bagi kaum laki-laki sangat sulit. Karena jamaah itu akan datang dari segala penjuru tanpa diketahui kepastian waktunya. Ya, ada yang tiba misalkan ba'da subuh, ternyata ini jadwalnya kaum wanita. Padahal si wanita ini yang akan tawaf, dia bersama suami dan dia baru pertama kali tawaf. Tidak mungkin dilepas begitu saja. Maka untuk memisahkan tawaf laki-laki dan wanita tidak bisa. Jadi solusinya bagaimana? Dibiarkan tetap tawaf, cuma yang wanita bila dia bersama suaminya tetap jaga diri, tetap gandeng tangan suaminya. Ya, kalau dia tawafnya sendirian karena dia misalkan penduduk setempat, maka jangan mendekat keramaian, kerumunan kaum laki-laki. Dia menghindari diri supaya tidak terkena, ya, desak-desakan, terkena larangan Rasul SAW dalam masalah ini. Jadi tawaf tetap terbuka untuk kaum laki-laki dan wanita. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak layak bagi seorang muslim, ya, dengan dorongan rasa cemburunya kemudian menyelisih syariat. Ibnu Hisham melarang wanita tawaf bersama laki-laki. Ini didorong rasa cemburu. Tapi jangan sampai melanggar syariat. Kalau itu dibolehkan, maka kita katakan boleh. Ya. Contoh lain misalkan suami sangat pecemburu, akhirnya istrinya dilarang untuk ke masjid. Baik untuk sholat jamaah atau untuk ikut kajian, pokoknya kamu tidak boleh ke masjid. Kenapa? Saya sangat cemburu. Ini nggak boleh. Jadi rasa cemburu itu lain, aturan syariat itu lain. Jangan sampai rasa cemburu kita mendorong untuk melanggar syariat. Ini nggak boleh. Ya, misalnya karena saking cinta sama istri, suaminya datang ke tukang sihir, melet istrinya. Dipelet istrinya supaya apa? Supaya tidak kemana-mana, supaya tidak tertarik dengan laki-laki lain. Boleh tidak? Suami datang ke dukun, minta agar istrinya dipelet selalu cinta kepada dia saja. Ini kan didorong rasa cemburu. Ya, tidak boleh. Cemburu kita boleh, itu perkara yang bagus, sifat yang baik. Namun jangan sampai melanggar aturan syariat. Istri sangat senang dengan suaminya, sangat cinta,
betul-betul protek, menjaga suaminya. Ya, bagaimana suaminya jangan sampai melirik wanita lain. Akhirnya suaminya disihir. Ya, disihir supaya hanya melihat istrinya saja. Tidak boleh. Karena sihir, perdukunan itu termasuk apa? Kesyirikan. Jadi rasa cemburu jangan sampai kita melanggar aturan syariat. Ya. Rasa cemburu yang benar, misalkan istri keluar tidak menutup aurat, kita perintahkan menutup aurat. Itu betul. Ya, ini benar. Tapi kalau rasa cemburu ini membuat melanggar aturan agama, tidak dibenarkan sama sekali. Ibnu Hisam melarang wanita tawaf bersama laki-laki. Ini kan berdasarkan rasa cemburu, tapi itu melanggar syariat. Karena istri Nabi saja tawaf bersama kaum laki-laki. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa melarang campur baur laki-laki dan wanita sudah diketahui sejak zaman tabi'in. Ya, bahwa ikhtilat itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Dan melarangnya pun sudah ada. Jadi larangan khusus ini laki-laki, khusus ini tempat wanita, sudah maklum sejak zaman dulu. Maka jangan heran kalau sekarang misalkan ada kereta khusus wanita, ya, ada tempat khusus untuk kaum wanita. Memang sudah ada zaman dulu. Jangan dianggap ini sebagai agama yang radikal. Masa campur baur saja nggak boleh, ya? Masa kelas harus dipisah, kelas laki-laki, murid laki-laki, kelas murid wanita. Tidak, ini tidak radikal. Inilah Islam yang sebenarnya. Islam yang telah diturunkan oleh Nabi kita SAW, yang dipahami oleh murid-murid para sahabat, tabi'in. Tabi'in itu kan murid sahabat. Jadi melarang, mohon yang perempuan di sini, yang laki-laki di sini, sudah maklum sejak zaman dulu. Maka kita jangan kaget misalkan kalau ke Saudi Arabia ternyata dipisah tempatnya, ya. Ternyata dipisah tempatnya. Ini satu hal yang biasa. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, setan tidak akan putus asa dari menyesatkan manusia, sekalipun di Baitullah Al-Haram. Ya. Setan tidak akan berputus asa untuk menyesatkan manusia, sekalipun berada di tempat yang paling suci, yaitu Masjidil Haram. Bagaimana ketika tawaf campur baur, setan akan membisik-bisikkan. Ya, ketika ada wanita, ayo pepet wanita tersebut, setan tidak akan putus asa. Walaupun itu di tempat yang paling suci. Bahkan kita dapati kasus-kasus di Masjidil Haram ada pencurian. Betul? Sedang tawaf, ya, jamaah tawaf bawa tas, tasnya dirobek, disobek dengan pisau, diambil isi tasnya. Baik itu dompet, HP, dan lain-lain. Setan itu nggak akan putus asa. Di tempat yang paling suci, Masjidil Haram, pencurian itu ada. Ya, pencurian itu ada, dan itu kasus nyata, bukan omongan, ya, bukan hanya cerita-cerita fiksi, tidak. Kenyataan kejadian. Ini menunjukkan pada kita agar kita tetap waspada dengan yang namanya perangkap-perangkap setan. Karena setan tidak akan putus asa, tidak akan berhenti untuk menjatuhkan manusia dalam dosa, sekalipun di tempat yang paling suci, yaitu Masjidil Haram. Ya. Ada kadang-kadang laki-laki yang kebiasaannya senang untuk mendesak-desak kaum wanita. Jadi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Apa? Kesempitan dalam kesempatan. Terbalik, ya. Nah, laki-laki begitu. Ada tipe laki-laki memang ingin cari dosa di Masjidil Haram. Begitu melihat gerombolan wanita berkumpul, dia masuk tengah-tengah. Hanya ingin merasakan kenikmatan bersentuhan dengan badan-badan wanita. Nah, ini kan bahaya. Jadi setan pun tidak akan berputus asa walaupun di tempat yang paling suci, yaitu Masjidil Haram, yang sholat di dalamnya 100.000 pahala lebih dan seterusnya. Maka kaum muslimin, kalau di tempat yang suci seperti ini saja setan selalu membujuk manusia, menggoda manusia, maka kita harus jadikan setan sebagai musuh kita dimanapun kita berada. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan Aisyah dan pemahaman ilmu beliau dalam agama. Bagaimana beliau menjaga kehormatan, tetap tawaf,
tapi tidak bercampur dengan kaum laki-laki, tidak berdesak-desakan. Ini kan ilmu, ya. Ini kan ilmu Aisyah. Bagaimana dia tetap tawaf? Tawaf karena gak dilarang. Yang dilarang adalah campur baurnya. Tawaf laki-laki dan wanita dalam satu area, satu tempat boleh, ya. Yang dilarang adalah ketika campur baur. Maka Aisyah memiliki keutamaan yang besar. Beliau tetap tawaf, ya, tapi terpisah dari laki-laki, tidak bercampur baur, ya, tidak dalam satu rombongan, tidak, tapi beliau tawaf terpisah dari kaum laki-laki. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, menolak keburukan lebih didahulukan daripada mendapatkan kebaikan, ya, ketika keduanya bertabrakan. Karena Aisyah, beliau menahan diri, enggan untuk mencium Hajar Aswad karena menolak keburukan yang lebih besar. Itu apa? Ikhtilat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Aisyah diajak untuk mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad dapat dipastikan ada kaum laki-laki. Tidak mungkin, ya, seluruhnya wanita, tidak, kecuali diatur sama askar. Pasti akan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Apalagi Hajar Aswad tempat yang sangat diinginkan oleh jamaah yang tawaf di Baitullah. Mereka ingin menciumnya, mereka ingin menyentuhnya, ya. Nah, mencium Hajar Aswad ada kebaikan, yaitu mencontoh Nabi SAW. Ini keutamaan. Tapi di sisi lain kita akan terjatuh dalam hal yang namanya ikhtilat, campur baur. Ini keburukan. Ketika kebaikan dan keburukan bertabrakan, maka harus dihilangkan keburukannya. Dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Kita ingin meraih kebaikan dengan mencontoh Nabi mencium Hajar Aswad. Tapi di sisi lain kalau kita mencium Hajar Aswad, kita akan terjatuh dalam ikhtilat. Maka menolak keburukan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Dengan tidak ikhtilat, dengan tidak mencium Hajar Aswad, maka ini lebih selamat karena keburukannya hilang, tidak ikhtilat. Ini kaidah yang sangat berharga sekali kaum muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ilmu Aisyah, beliau diajak mencium Hajar Aswad, beliau tidak mau. Kenapa? Karena kalau saya ikut, pasti saya jatuh dalam larangan ikhtilat. Padahal sudah dikatakan menolak keburukan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Ini kaidah yang sangat berharga sekali. Hendaklah seorang muslim memikirkan hal ini. Ketika dia akan mendapat kebaikan juga mendapat keburukan, tabrakan, tidak bisa dipilih salah satu, maka hilangkanlah keburukan. Ya. Menolak keburukan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang Islam selalu menjaga agamanya. Muslim dan muslimah, hendaklah dia jaga agamanya dari keburukan yang bisa menimpanya. Kalau saya ikut cium Hajar Aswad, saya akan campur baur. Tapi kalau tidak ikut cium Hajar Aswad, saya selamat. Walaupun tidak dapat keutamaan mencium Hajar Aswad, tapi bisa dengan isyarat. Itu lebih utama, lebih baik daripada kita campur baur. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-11. Babu man idukhuli rijal alal ajnabiyat. Bab larangan kaum laki-laki masuk menemui wanita-wanita ajnabiyah. Wanita-wanita asing yang bukan mahramnya. An Uqbah bin Amirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waddukhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hamwa qala al-hamwu al-mautu. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, waspadalah kalian untuk masuk menemui para kaum wanita. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya dari kalangan Ansar bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang al-hamu, yaitu ipar, saudara kerabat dari istri. Qala al-hamu al-maut, saudara ipar itu adalah kematian. Hadis ini pun sama bagaimana Islam menjaga agar
tidak terjadi kerusakan dalam pergaulan antara laki-laki dan wanita. Umumnya kerusakan ya ketika terjadinya kebebasan dalam bergaul antara laki-laki dan wanita. Kebebasan ini yang membuat kebablasan sehingga kode-kode etik agama ditinggalkan. Di antaranya apa? Laki-laki menemui wanita tanpa mahram. Yang wanita ini adalah wanita yang bukan siapa-siapa. Bukan mahramnya, ya, bukan siapa-siapa, kemudian ditemui oleh laki-laki. Maka jangan tanyakan kerusakannya. Bagaimana wahai Rasulullah kalau itu adalah saudara ipar, ya? Kalau laki-laki masuk menemui saudara ipar, artinya gimana? Misalkan kita punya abang laki-laki kita punya istri. Nah, adik ipar ini menemui istri abangnya, istri kakaknya. Maka itu disebut saudara ipar. Itu pun bahaya karena Rasul mengatakan alhamu al-mautu. Saudara ipar adalah kematian. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa dimanapun Anda berada, syariat Islam memerintahkan wanita untuk menetap di rumahnya dan tidak keluar kecuali karena satu kebutuhan. Nah, ketika wanita butuh keluar, maka harus mengikuti aturan-aturan agama. Aturan-aturan agama. Begitupun ketika dia di dalam rumah, dia harus menjaga kehormatannya. Di antaranya tidak boleh kaum wanita memasukkan laki-laki yang dibenci oleh suaminya. Tak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Karena tanda baiknya seorang wanita dengan menjaga kehormatan. Di antaranya tidak bergampang-gampangan menerima tamu kaum laki-laki. Makanya Rasulullah memberikan peringatan, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Waspada kalian untuk masuk menemui kaum wanita. Maksudnya bukan istrinya, bukan ibunya, bukan pula adik kandungnya, bukan pula bibinya, tapi wanita-wanita asing. Ya. Misalnya untuk satu pekerjaan kantor, dalam perkantoran misalnya sekretaris ruangannya tersendiri tertutup, kemudian laki-laki masuk. Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau sekretaris wanita ini sendirian kemudian ditemui laki-laki berduaan di dalam ruangan hanya berdua, ini dilarang, tidak boleh. Maka Rasul mengatakan waspadalah kalian untuk masuk menemui kaum wanita. Ada seorang laki-laki Ansar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau wanita itu adalah saudara ipar? Rasul mengatakan saudara ipar itu kematian. Artinya apa? Kebinasaan. Maksud dari kebinasaan ini bisa terjadi perceraian. Ya. Kalau si istri ini sudah menikah, kemudian ditemui oleh adik iparnya, oleh adik suaminya, bisa terjadi perceraian, kebinasaan. Ya, dari ikatan rumah tangganya jadi berantakan. Itu yang dimaksud oleh Rasul SAW tentang perkataannya alhamu al-mautu. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita haramnya laki-laki dan wanita kholwat, wanita-wanita asing yang bukan mahram dilarang kholwat dengan laki-laki, berdua-duaan. Dan sungguh pada zaman kita sekarang banyak sekali kaum laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa ada orang yang ketiga, itu dilarang. Terlebih lagi muda-mudi yang mereka dalam masa-masa yang disebut pacaran, kenalan lah, menemui gadis kesayangannya di rumah tanpa ada orang tua, ini kehancuran, ini kebinasaan. Sudah sangat banyak kasus-kasus asusila terjadi karena sebab kholwat berdua-duaan kaum laki-laki dan wanita dalam satu tempat. Ya. Nah, ini nggak boleh. Perhatikan hal ini. Maka sebagai orang tua, kalau ada teman anak kita punya anak perempuan, teman laki-lakinya main ke rumah, dampingi. Ya, dampingi anak perempuan kita, duduk di ruang tamu. Kamu mau ngapain ke sini? Mau ngerjakan tugas tante, misalnya gitu. Udah, ayo kerjakan. Ya. Kerjakan, anak kita perempuan pakai jilbab lengkap. Ya ini, jangan dibiarkan berdua-duaan saja. Atau sengaja kita tinggal, ya sudah ya, kita tinggal dulu ke pasar.
Akhirnya anak perempuan kita berdua-duaan dengan teman laki-laki di rumah, hanya berdua. Ini kehancuran. Ini akan membawa kebinasaan. Makanya Rasulullah mengatakan alhambu al-maut. Ya, kematian, hancur kalau terjadi kerusakan di antara dua laki-laki, dua insan yang berbeda jenis ini. Ya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, peringatan keras untuk berdua-duaan dengan saudara, karib, kerabat yang bukan mahram. Di antaranya adalah saudara ipar. Saudara ipar dianggap lumrah, bahkan sebagian orang menganggap masih mahram. Saudara ipar itu apa? Yaitu saudaranya istri atau saudara suami. Suami punya kakak laki-laki, punya adik laki-laki, itu ipar. Istri punya kakak perempuan, punya adik perempuan, itu ipar. Ya. Ketika misalkan suami menikah dengan seorang wanita, ya, suami istri ini, dan si istri ini punya adik perempuan. Adik perempuannya sudah dewasa, diajak tinggal bersama satu rumah. Istrinya mengantar anak sekolah. Di rumah hanya ada suami dan adik istri. Ini bahaya. Ya, kalau adik istrinya laki-laki nggak ada masalah, tapi kalau adik istrinya perempuan ini sangat bahaya. Ini disebut ipar. Bisa terjadi tindakan-tindakan dosa besar berupa perzinahan dan lain-lain, dan itu banyak kasusnya. Bagaimana seorang suami ternyata malah berzina dengan adik istri perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat apa? Akibat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi jangan dianggap sepele masalah ipar ini. Dia kan masih adik suamimu, masih adik istrimu. Tidak, ini bahaya. Islam sangat tahu, sangat menjaga masalah ini. Maka jangan kita anggap sepele. Terutama ketika Idul Fitri, ya. Ketika keluarga besar kumpul. Ketika keluarga besar kumpul, tidur bareng, satu ruangan, udah kayak ini, sate gitu berjejer. Ya. Nanti adik suami melihat istri kita, ya ini nggak boleh, tidak boleh seperti ini. Jangan remehkan dalam masalah ini. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah seorang imam menasihati rakyatnya dan memperingati dengan perkara yang bisa dikhawatirkan menimpa mereka. Rasulullah sebagai imam, pemimpin, beliau ngasih nasihat, hati-hatilah kalian untuk masuk menemui kaum wanita. Begitulah imam, begitulah pemimpin. Menasihati bawahan, menasihati rakyat, memperingati mereka dalam perkara yang khawatir bisa menimpa mereka. Dan ternyata apa yang Rasul katakan kejadian pada zaman kita sekarang. Betapa manusia ketika menganggap enteng masalah saudara ipar, menganggap enteng laki-laki menemui wanita bebas begitu saja, akhirnya terjadi kerusakan zaman kita. Ya. Bagaimana pimpinan dengan sekretaris wanitanya terjadi perzinahan. Bagaimana guru laki-laki dengan guru wanita berdua-duaan dalam satu ruangan terjadi kemaksiatan. Banyak. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang berpegang dengan agama, perhatikan ini. Para pengelola pendidikan, kalau memang kepala sekolah punya tempat ruangan khusus, kemudian ada guru wanita ingin menemui, ini jangan sendirian begitu saja. Temani dengan sesama wanita. Ya, 2 atau 3 orang menemui kepala sekolah. Jangan sendirian guru wanita ini, berdua-duaan. Begitupun dalam proses pembagian hasil evaluasi belajar, rapot ya. Ketika wali kelasnya wanita, kemudian wali muridnya laki-laki mengambil hasil evaluasi belajar, jangan berduaan di ruangan begitu saja. Kumpulkan semua wali murid, kumpul semua masuk dalam ruangan. Kemudian memberikan pengarahannya wali kelas walaupun dia wanita. Atau sebaliknya, wali kelasnya laki-laki. Kemudian yang mengambil hasil evaluasi belajar adalah orang tua murid dan itu ibunya, istrinya. Ya, istri, seorang wanita, ibu dari murid laki-laki ini. Dia mengambil, maka jangan berduaan di kelas hanya wali kelas laki-laki dan orang tua murid dan dia perempuan. Tidak boleh. Ini termasuk kholwat berdua-duaan. Ya, jangan sampai terjadi fitnah, perbuatan-perbuatan yang melanggar agama,
maka sebagai pemimpin, Anda sebagai kepala sekolah kah, sebagai ketua yayasan kah, mengarahkan. Wajib memberikan arahan. Ini guru-guru, nanti besok kita akan bagi hasil evaluasi belajar. Ya, maka tidak diperkenankan bila wali kelas laki-laki, kemudian yang mengambil hasil evaluasi belajar, rapotnya adalah perempuan, ibu-ibu berdua-duaan. Tidak, harus didampingi dengan yang lain supaya tidak terjadi khalwat. Dan itu bisa kalau kita mau melakukannya. Namun terkadang kita lalai sehingga ada orang tua murid laki-laki berdua-duaan dengan wali kelas perempuan, berduaan di satu ruangan sehingga saling pandang, saling melihat, saling memuji. Ya, berawal dari saling melihat turun ke hati, hati turun ke tangan, tangan memegang, ya jadinya perzinahan. Maka naudzubillahi min dzalik. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, dua hadis di pagi hari ini semoga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua akan pentingnya menjaga diri dan kehormatan, dan Islam sangat concern untuk menjaga hal ini, diantaranya melarang berdua-duaan dan melarang campur baur antara laki-laki dan wanita. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan pada Ustadz yang tadi telah menjelaskan pembahasan hadis yang ke-10 dan di hadis yang ke-11. Baik, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Hasan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon di 0218901603. Sedangkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda kita akan bacakan setelah jeda berikut ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Insyaallah kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Pertanyaan pertama dari Sutrisno di Johor, Ustadz, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan. Apakah sepupu perempuan termasuk mahram atau bukan, Ustadz? Mohon penjelasan. Baik. Sepupu perempuan apakah termasuk mahram atau bukan? Jawabannya sepupu perempuan bukan mahram. Ya, bukan mahram. Yang biasa disebut dengan misan, sepupu, mereka bukan mahram karena sepupu termasuk yang boleh dinikahi. Yang boleh dinikahi. Mahram itu adalah wanita yang selama-lamanya kita tidak boleh menikahinya. Itu namanya mahram. Apa dalilnya bahwa sepupu itu boleh dinikahi? Ya, ketika Rasulullah SAW menikahkan seorang sahabat dengan seorang sepupunya, maka ini dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Naam, wallahu a'lam. Atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan dari Pak Sutrisno di Johor, Malaysia. Kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Hasan TV yang ingin bergabung melalui layanan interaktif melalui telepon. Kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 021 89011603. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Ibu Zainab dengan pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menyusui anak lebih dari 2 tahun, Ustaz? Katanya jika semakin lama menyusui anak semakin pintar dan cerdas. Apakah hal itu perkara yang benar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Menyusui anak, baik, menyusui anak lebih dari 2 tahun. Al-Quran menegaskan bahwa dalam menyusui anak adalah hendaknya sampai batas waktu 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain, kata Allah. Nah, dalam menyusuinya dalam kurun waktu apa? 2 tahun. Nah, bagaimana ketika si anak sudah 2 tahun masih disusui? Karena dengan alasan dia akan semakin cerdas, semakin pintar. Ya. Perlu diketahui, kalau anak disusui dalam usia sudah lebih dari 2 tahun, ini yang perlu dijaga adalah bagaimana menjaga aurat ibunya.
Karena bagaimanapun juga anak akan tumbuh besar. Sekarang bagaimana kalau anaknya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun masih nyusu sama ibunya? Tidak boleh. Karena ada batasan aurat antara anak, apalagi laki-laki, dengan ibu, ya, ibu kandungnya perempuan. Nggak boleh dia melihat bagian dada dari ibunya, karena ini dilarang. Sekalipun itu masih anaknya belum balik, tidak boleh. Ya, ini. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, kita ikuti aturan syariat saja bahwa menyusui itu adalah 2 tahun. Setelah itu disapih, ya. Setelah 2 tahun disapih, kemudian setelah disapih silakan diberikan makanan yang lain. Kalau alasan kepintaran, kepintaran itu bukan hanya dengan minum ASI, tapi harus dengan belajar. Harus dengan belajar. Nah, Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan dari Ibu Zainab. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana hukum terkait dengan tawaf yang kami dapati beberapa kali di Masjidil Haram. Ada kaum muslimin yang menggunakan saat tawaf menggunakan alat transportasi Ustaz, seperti apa itu namanya? ya, kursi Dan sebagainya. Apakah hal itu dibenarkan menurut syariat Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, dalam pelaksanaan tawaf tidak semua orang mampu berjalan kaki. Tidak semua orang mampu berjalan kaki. Ada kadang-kadang di antara jamaah yang lemah, sudah sangat sepuh, maka mereka boleh menggunakan kursi roda, baik didorong oleh mahramnya atau didorong oleh petugas travel, ya, atau dengan menyewa. Dan sekarang bentuknya sudah bermacam-macam. Ada kursi roda yang masih manual didorong, ada yang sudah pakai otomatis alat jalan sendiri dioperasikan. Dan ini semuanya sah dan boleh. Ya, semuanya sah dan boleh dilakukan dengan syarat dia melakukannya karena ada ada hajat, ada kebutuhan, yaitu dia tidak mampu berjalan kaki sendiri mengelilingi Ka'bah. Apabila ada hajat, maka hal itu tidak ada masalah, dibolehkan. Zaman dahulu belum sampai menggunakan kursi roda, masih pakai yang ditandu. Ya, zaman-zaman dulu tawaf di Ka'bah itu dengan menggunakan tandu. Ditandu, 1 orang ditandu 4 orang keliling Ka'bah. Itu dibolehkan apabila memang dia ada hajat dan kebutuhan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah SAW ditanya seorang wanita ini membawa anak ketika akan haji. Alihada hajjun, apakah boleh anak ini melakukan haji? Kata Rasulullah SAW, huji anki, laksanakan hajinya dan engkau dapat pahala. Namanya anak pasti akan digendong, ya, karena anak usia yang belum balik, ya, anak-anak masih di bawah balita harus digendong. Kalau tidak digendong dia akan apa? Celaka, jalan sendiri, kesenggol orang, keinjek, malah lebih berbahaya. Nah, anak digendong ini sama saja membawa orang yang tawaf. Maka tidak ada masalah orang yang tawaf itu menggunakan kendaraan seperti kursi roda atau sekarang yang lebih canggih dengan otomatis, itu tidak ada masalah. Selama dia mengelilingi Ka'bah, ya, 7 putaran dan ada hajat dengan menggunakan kendaraan tersebut. Nah, Jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan dari hamba Allah. Kita bacakan pertanyaan berikut Ustaz dari hamba Allah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak di antara kaum muslimah yang di dunia nyata menjaga dirinya, tetapi kita dapati mereka tidak bisa menjaga saat berhadapan dengan media sosial Ustaz. Di antaranya bermudah-mudah mengumbar foto-foto di sosial media. Mohon nasihat tentang perkara ini Ustaz. baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, termasuk musibah ya di akhir zaman, ya, intisyarul qalam. Rasulullah mengatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu adalah tersebarnya pena. Tersebarnya pena itu maksudnya apa? Banyak penulis abal-abal juga ada, yang penulis yang tidak berdasarkan Quran Sunnah itu banyak. Termasuk dalam hal ini adalah penulis-penulis di media sosial. Ya, di media sosial kalau ada kasus semua orang komentar, kasus boykot semua orang komentar, itu kan penulis, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang berilmu, dan tidak terkecuali dalam hal ini kaum wanita. Dia memposting foto dan lain-lain. Ini termasuk tersebarnya, ya, kerusakan di
dunia saat ini dengan adanya media sosial. Di dunia nyata mungkin dia menjaga kehormatan dengan memakai jilbab lengkap, memakai cadar tertutup, tapi di media sosial kadang-kadang kan yang menjadi teman saya adalah perempuan semua, sehingga mereka membuka auratnya, membuka cadarnya, ya berpose dan lain-lain. Ini adalah satu kemungkaran. Jangan sampai foto-foto yang sudah kita posting di Instagram atau di Facebook dan lain-lain menjadi dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Yaitu dosa yang akan mengalir terus kepada orang yang memposting, yang mengupload ya foto-foto kita ini. Karena dilihat orang banyak. Karena media sosial itu kan hubungannya tidak hanya satu wilayah, internasional, dunia bisa melihat semua postingan foto kita. Maka naudzubillah min dzalik, kalau dosa itu terus mengalir dalam diri kita karena kita memposting foto-foto yang tidak pantas kita posting. Ini termasuk ya tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, bagaimana tersebarnya kemungkaran, kemaksiatan di mana-mana. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang harus kita cegah. Kita harus upayakan bagaimana anak putri kita tidak jatuh dalam dosa seperti ini. Dan sebagai suami juga mengarahkan kepada istri, kalau memang istri kita main media sosial, apa itu Facebook, apa itu Instagram, Telegram dan lain-lain, kasih ya ujangan, nasihat, kasih batas-batas, rambu-rambu. Kamu hati-hati ya kalau media sosial, awas, jangan hubungan lagi dengan teman SMA dulu ya, sama mantan atau apa begitu, nanti dari hubungan terjalinnya hubungan laki-laki dulu dengan teman-temannya dulu, akhirnya tercetus ide reunian. Ya, kalau sudah reunian sudah ya, kenangan lama akan teringat lagi, memori-memori lama akan teringat lagi, sehingga ya bertemu reunian dan seterusnya sampai ada membuat kopi kenangan gitu kan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kasih peringatan pada istri. Kita sebagai suami pun sebagai pemimpin beri peringatan. Kamu kalau di Instagram awas mengupload, posting gambar-gambar foto kamu sendiri ya semasa SMA, dibandingin kan sekarang kan banyak ya. Seorang akhwat membandingkan fotonya dulu saat SMA dari mulai SD, SMP, SMA di apa istilahnya kolase. Di kolase kemudian, nah sekarang saya lebih glowing kan. Nah, dulu gula Jawa, sekarang gula putih. Nah ini bahaya seperti ini. Jangan seperti itu ya. Maka ini termasuk kemungkaran yang harus dihindari dan dijauhkan. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Karena waktu yang terbatas, pertanyaan tadi sebagai penutup di perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz. Ada ikhtitam sebelumnya cukup. Baik, jazakallahu khairan atas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini, dan kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz yang memberikan faedah ilmu kepada kita semua di kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kajian di pagi hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.